Hello bright people, welcome back to my channel Pahayak Ribut. Apa kabar teman-teman yang ada di rumah? Semoga kalian baik-baik saja ya. Oke bright people, kali ini saya akan menceritakan sebuah mitos atau legenda yang sangat horor ya teman-teman. Jadi ini sudah difilmkan, jadi teman-teman mungkin sudah banyak yang tahu. Nah, apakah itu tentang boneka iblis atau boneka terkutuk ya teman-teman, yaitu boneka Annabelle. Nah seperti di film, jadi boneka Annabelle ini sedikit berbeda ya, jadi tidak sama seperti yang kita lihat di dalam film. Nah jadi beginilah cerita awalnya dari boneka Annabelle ini. Jadi boneka Annabelle ini kan diambil dari kisah nyata ya, dari boneka yang berada di museumnya Ed dan Lorraine Warren ya, jadi yang berada di Amerika. Dulu boneka itu diberikan kepada seorang anak perempuan yang waktu itu usianya masih 28 tahun. Jadi anaknya ini bernama Donna, jadi sudah dewasa ya, sebagai hadiah ulang tahun atau untuk motivasi untuk dia belajar ya, waktu itu di keperawatan jurusannya. Nah dia ini diberikan boneka. Nah boneka ini yaitu yang tadi saya ceritakan, boneka Annabelle yang jadi film itu. Nah bonekanya namanya adalah Raggedy Ann. Jadi Raggedy Ann ini sebenarnya sudah diciptakan pada tahun 1915 ya, boneka yang terbuat dari kain. Nah berbeda di film Annabelle, boneka ini terbuat dari kain, sedangkan ya Annabelle itu kan terbuat dari kayu ya, jadi nampak sangat menyeramkan. Nah justru boneka yang asli Annabelle ini sangat imut ya, sangat menyenangkan, rambutnya berwarna merah. Nah, setelah diberikan boneka itu beberapa hari kemudian, jadi boneka ini mereka simpan di rumah mereka ya. Pada saat itu Donna anaknya ini tinggal bersama temannya yaitu Anggi, jurusan ya mereka. Nah di dalam rumah tersebut si Anggi ini mengalami keanehan ya teman-teman. Jadi keanehannya seperti boneka ini yang bergeser. Jadi awalnya misalnya hadap kiri, berubah ke kanan nih. Nah gitu, jadi awalnya itu seperti itu. Sampai beberapa hari kemudian boneka ini bisa berpindah dari ruangan satu sampai ke ruangan lainnya. Nah itu ya, setelah sebulan mereka menempati rumah itu, datang lagi teman mereka yang bernama Lau ya. Di Lau ini bertamu ke tempat mereka, dan pada saat itu nginap ya, mungkin ada pekerjaan kelompok atau bagaimana, jadi ini mereka nginap nih. Nah setelah dia nginap, dia ini melihat boneka itu nginap nih. Setelah nginap dia melihat di ruangan boneka yang didudukan itu bunyi teman-teman. Nah jadi di salah satu ruangan itu berbunyi. Jadi dia mendatangi ruangan tersebut dan ternyata tidak ada apa-apa. Dia lihat boneka Annabelle. Setelah dia dekati, dan ternyata boneka itu mengeluarkan seperti merah ya di bawah matanya ini, dan dia ketakutan. Tiba-tiba boneka dari Raggedy Ann ini langsung mencekik si Lau teman mereka ini, dan tiba-tiba setelah sampai pagi dia terbangun dan dia merasa itu mungkin hanya mimpi, jadi tidak apa-apa ya. Nah jadi diceritakanlah itu kepada Donna dan Anggi. Nah setelah beberapa hari, setelah beberapa bulan, itu semakin aneh nih. Jadi boneka itu sudah seperti leluasa, bisa terbang ya, bisa berpindah, bisa kesana kemari. Jadi mereka sedikit aneh. Pada akhirnya mereka mengundang seorang cenayang ya, jadi seperti orang pintar lah pada saat itu. Jadi orang pintar itu mengatakan bahwa yang merasuki boneka itu yaitu seorang anak perempuan berusia 7 tahun. Nah yaitu namanya Annabelle. Nah kenapa boneka itu disebut Annabelle? Karena cenayang pertama ini ya yang menamakannya sebagai Annabelle ya teman-teman. Nah seperti itu ya. Dan selanjutnya waktu itu Donna dan Anggi ini bepergian ya, jadi tersisa Lau lagi ya. Jadi Lau ini menginap di rumah mereka, dan kebetulan itu menginap dia sendirian dan berani teman-teman. Setelah dilakukan pembersihan, dilakukan
pengusiran pada roh jahat oleh cenayang itu. Nah, pada beberapa hari itu memang tidak terjadi apa-apa, tidak terjadi apa-apa. Sesuatu hal yang menggiran tiba-tiba tidak terjadi apa-apa. Namun teman-teman, waktu itu Donna dan Anggi ada tugas yang mungkin mereka pergi, jadi di rumah itu meminta si Lau ini pergi ke tempat mereka berdua, Anggi dan Donna tadi nih. Nah, setelah mereka pergi, jadi Donna sendirian nih. Nah, pada saat tidur malam ini yang sesuatu hal yang mengerikan, jadi sudah menyentuh fisik ya teman-teman. Nah, pada saat itu dia melihat dan terbangun dan membuka matanya. Dia melihat boneka Raggedy Ann ini ada di kaki. Sepersekian detik tiba-tiba langsung mencakar semua tubuhnya. Dia terbangun, dia lari teman-teman. Pada saat itu dia pergi dan paginya dia datang, dia bersama Doni dan Anggi ini melihat dan mengatakan ini sudah tidak benar, ini sangat membahayakan. Nah, akhirnya mereka mempunyai kenalan seorang pastor ya, Pastor Hogan. Jadi mereka mengundang pastor itu dan menceritakan semua kejadian-kejadian yang mereka alami di sana. Dan Pastor Hogan itu juga merasakan ya ada sesuatu yang memang roh yang jahat. Jadi mereka sarankan untuk mendatangi cenayang juga. Jadi Ed dan Lauren Warren ini, jadi pada saat itu memang terkenal ya Ed dan Lauren Warren ini. Nah, akhirnya mereka bertemu di sana dan mereka menyerahkan boneka itu. Nah, itu awal mulanya. Nah, namun tidak sampai pada saat itu juga. Nah, jadi di dalam rumah Ed dan Lauren ini makin aneh juga ini. Jadi boneka ini bertikah ini. Nah, jadi saat itu Ed dan Lauren Warren ini mengatakan ke pastor Hogan itu bahwa ini memiliki kekuatan jahat yang sangat besar. Nah, jadi mereka minta untuk melakukan pengusiran. Namun pada saat itu seorang boneka ya, jadi beberapa gereja itu tidak mau mungkin karena boneka ini ya. Nah, akhirnya karena mereka dua ini bisa berkomunikasi, jadi disegellah di kaca. Mereka doakan, mereka lakukan pembersihan di rumah mereka dan di rumah Anggi dan Donna ini. Jadi di lemari kaca disimpan di museum Ed Lauren Warren ini. Jadi museum mereka itu ya banyak menyimpan benda-benda misterius, benda-benda gaib lah kalau di Indonesia teman-teman, yang memiliki beberapa penghuni teman. Sangat mengerikan sekali memang di situ ya teman-teman. Bukan hanya boneka ya, banyak-banyak kayak patung, bekas-bekas pembantaian segala macam. Nah, jadi mereka menyimpan beberapa alat-alat yang gaib seperti itu teman-teman. Nah, akhirnya disembunyikan. Jadi sebenarnya kenapa mereka tidak membakar saja ya teman-teman boneka itu? Jadi alasan Ed dan Lauren ini kenapa tidak membakar boneka itu karena percuma teman-teman. Ketika boneka itu dibakar, dia akan pergi dari situ dan akan masuk lagi ke benda atau ke orang lainnya. Jadi mereka tidak mau untuk membakar atau menghanguskan boneka itu karena rohnya itu akan berpindah. Nah, daripada rohnya berpindah, mending mereka doakan, simpan di kaca dan dibiarkan dan jangan mengganggu dari kaca tersebut ya teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, tidak hanya begitu saja, beberapa tahun kemudian mereka kan seperti ada wisata mistik ya gitu ya di museum mereka. Nah, ada salah satu pengunjung itu laki-laki itu mengatakan dan mengetok kaca melihat boneka Annabelle itu. Dia mengetoknya dan dia berkata seperti ini, "Ayo, kalau kamu berani ganggu saya," katanya seperti itu, "dan cakar saya seperti yang diderita oleh teman Anggi dan Donna tadi ya teman-teman." Nah, jadi setelah itu ketahuanlah oleh penjaganya, oleh menantunya dari Ed Lauren ini ya, dan dia langsung mengusirnya. Nah, setelah itu teman-teman tahu 3 jam kemudian setelah kejadian itu laki-laki itu mengalami kecelakaan teman-teman setelah menantang boneka Annabelle tersebut dan diinformasikan bahwa motor tersebut hilang kendali. Nah, seperti itu ya teman-teman, kengerian dari boneka terkutuk ini teman-teman. Nah, itu ya secara singkat cerita dari boneka Annabelle ini teman-teman. Sehingga di adat
diadaptasi untuk film Annabelle 1, Annabelle 2 teman-teman. Namun seperti itulah kisah nyatanya. Nah itu teman-teman, ya mungkin saja ya roh-roh jahat itu masuk ke sebuah benda ya, kita tidak tahu. Oke teman-teman, itu saja dari saya. Terima kasih teman-teman sudah menonton saya, dan see you in the next video.